namanya netizen banyak yang suka bully, Iya, apa benar. segala, bagaimana cara rawatnya gini, dikit-dikit dikritik. Tapi kan itu Iya. artinya kamu sangat sangat terkenal sampai bisa ada kayak gitu. Kalau enggak juga nggak akan Iya. seperti itu. Tapi cara kamu nyikapinnya bagaimana tuh? Sama Sebenarnya- bullying atau benar. komentar-komentar netizen? Jadi mau hobi kamu mau penyelam kah, berenang lah, bahkan jadi YouTuber atau artis, tapi ingat sekolah juga penting dunia, agama juga itu yang paling penting. Karena ya sekolah, ilmu semua itu hanya sementara di dunia, tapi akhirat yang paling utama gitu. Sosoknya saat ini dikenal sebagai seorang papa muda dan suami YouTuber terkenal Ria Ricis. Inilah Meet the People bersama Teguh Rian. Ini sih. Siap. Yuk silakan. Waduh, ini Halo. idola anak muda zaman sekarang nih. Waduh, enggak juga. Keren banget. Makasih nih udah sempetin waktu datang ke sini. Iya, sama-sama. Nah, saya ada banyak pertanyaan, tapi sebelum saya nanya panjang lebar, saya biasanya quick question harus dijawab dengan cepat. Oke, Oke? baik. Sinetron apa film? Film. Oke. Sepak bola apa slalom race? Salam race. Oke. Pegawai BUMN apa YouTuber? Saat ini YouTuber. Oh, saat ini Dulu YouTuber. kan pernah dulu dari bawah. Jadi- Oke. Iya. Oke, sekarang kan kamu udah ada baby nih. Iya, Moana. Wih, kayak di film itu ya, film kartun ya. Iya, memang inspirasinya dari situ sih. Oh, kita. wanita yang kuat begitu Buat dong. hobi air, hobi laut. gitu. Kebetulan karena saya dan istri kan juga suka banget tuh main di laut, Oke. jet-skian gitu-gitu. Nah, sekarang sejak punya anak, kan baru 3 bulan ya. Apa perbedaannya apa nih dari sebelum punya anak sampai sekarang? Yang pertama, maaf kok anak saya baru sebulan. Oh, sebulan. Sebulan 2 mingguan. Oh, enggak, ini kita akan pay 3 bulan kemudian. Oke, siap. Oke, bener-bener. Sebulan 2 minggu. Sebulan. Oke. Oke, dan perbedaannya adalah saat ini memang penuh surprise banget karena seorang yang awalnya masih belum punya anak dan sekarang menikah dan yang pasti semua itu pasti bakal berubah banget dari kehidupan, pola jam istirahat, apalagi ini masih bayi banget. Iya. Dan itu harus punya kerjasama yang baik sama antara suami istri untuk bisa contohnya nyusuin yang tiap 2 jam sekali. memang tuh. Dan dalam merawat anak walaupun ada suster tapi kan lebih ke bapak ibunya pasti. Iya. Jadi harus banyak banget deh perubahan-perubahan antara ya yang sebelumnya belum ada dan sekarang gitu. Yang pastinya kaget dan harus banyak belajar lagi. Harus banyak belajar lagi. Gitu. Terus kan namanya netizen banyak yang suka bully, Iya, apa benar. segala, bagaimana cara rawatnya gini, dikit-dikit dikritik. Tapi kan itu Iya. artinya kamu sangat sangat terkenal sampai bisa ada kayak gitu. Kalau enggak juga nggak akan Iya. seperti itu. Tapi cara kamu nyikapinnya bagaimana tuh? Sama Sebenarnya- bullying atau benar. komentar-komentar netizen? Bener, sebenarnya itu juga maaf sebenarnya kita juga nggak sanggup ya kalau mending kamu tuh kata-katain orang tuanya deh daripada anaknya gitu. Tapi semua yang kita lakukan kepada anak itu semua atas izin dan bertanya dulu sama dokter. Nggak mungkin kita lakuin. Contoh hitam nih, ada yang bilang masih kecil banget anaknya jangan dipaksa-paksa dong. Sedangkan kita kan nggak mungkin ngelakuin dong kalau nggak ada yang emang yang lebih paham dokter. Contohnya kita ngelakuin sembarangan gitu. Betul. Cuman yang namanya netizen cuman ngelihat kan mungkin dari sudut pandang mereka aja. Iya bener. Saya ingin lebih kenal dalam lagi mengenai kamu. Ini kan banyak yang belum tahu nih mengenai sosok Mas Rian nih seperti apa. Itu sebenarnya kehidupan remajanya dulu bagaimana sih? Dulu sih aku selesai kuliah, pada saat kuliah itu di Banda Aceh. Di Aceh. Dan itu pasti kehidupannya di Aceh yang ya kita hidup ya sebagai manusia biasa yang bukan seperti mungkin saat ini yang banyak public figure yang udah gimana-gimana. Dan Itu saya tahun berapa tuh masih di Aceh? Sampai tahun berapa? itu sampai tahun 2019. 2019-2020. Dan di selesai kuliah itu pada saat itu sempat di Medan juga. Oke, dari Aceh ke Selesai Medan. kuliah kerja di sana, terus setelah itu balik lagi ke Aceh, kerja di Aceh, dan disitulah mungkin setelah kenal juga dengan istri baru saya pindah ke Jakarta gitu. Oke, pindah ke Jakarta tahun 2020. 2021. Oke, nah menurut kamu nih sebagai seorang sekarang kan udah public figure nih, udah terkenal banget nih, Menurut saya sih saya biasa aja. gitu ya. Nah, seberapa pentingnya sih kerja keras menurut kamu tuh? Apa kalau udah kayak kamu nih, ya nggak usah kerja keras juga udah terkenal apa gimana? Waduh. Gimana nih? Harusnya gimana? Nggak bisa gitu dong. Saat ini menurut saya kerja keras itu adalah
bukan untuk sendiri lagi. Yang pasti untuk istri dan anak, untuk tanggung jawab istri kepada anak, dan kita memang sama keluarga, sama Allah juga kita sudah berjanji kan, kalau setelah akad kita berjanji kita bahkan menjaga, merawat dan semuanya. Jadi itu kerja keras itu adalah tanggung jawab kita untuk menafkahi keluarga, menghidupkan keluarga, dan yang pasti kita harus bahagiakan keluarga. Menurut aku sih berarti bekerja keras bukan untuk diri sendiri lagi tapi untuk semuanya. Jadi pemikirannya udah lebih lebar, bukan buat diri sendiri. Kalau belum married, belum punya anak begitu ya. Sekarang udah keluarga. Ya kalau mungkin dulu sih begitu ada rezeki nih langsung beli ini untuk sendiri gitu kan. Kalau sekarang udah nggak gitu lagi konsepnya. Keren. Nah, banyak juga kan yang berpikir bahwa ya namanya orang gitu ya, ini terkenalnya karena apa namanya nikah sama Ria Ricis dan sebagainya. Itu bagaimana kalian menanggapi hal-hal seperti itu? Oke, sebenarnya gini ya kok ya. Di 2009 itu aku juga udah masuk ke dunia entertain tuh pada saat itu di suatu redaksi pada tahun 2009 itu, dan alhamdulillah emang udah dari dulu tuh aku udah coba casting, udah coba syuting iklan dan lain-lain. Dah setelah dari situ kayaknya aku sekolah lagi nih, karena kan waktu itu masih 2009 tuh saya SMP. Jadi baiknya saya lanjutin sekolah dan lama-kelamaan emang jauh dari entertain gitu. Nggak tahu ya, mungkin ini kehendak Allah, diperkenalkan melalui istri juga dan akhirnya kembali ke dunia itu gitu melalui mbaknya. Jadi kayaknya Rian, kayaknya kamu juga maksudnya nggak usah cari kerja lagi deh yang mungkin kerja kantoran pagi-pagi pulang malam gitu. Coba deh kamu aktif ini sosmed kamu gini dan diarahkan lagi gitu, sehingga alhamdulillah sampai sekarang ini. Tapi kamu juga ada passion dong di dunia entertain. Iya, dulunya 2009 aku di model sih. Jadi memang melanjuti yang dulu lah Lanjuti ya yang dulu. sebenarnya. Iya. Nah, ini kan juga sempat sekarang digadang-gadang nih. Ini pasangan yang akan menjadi the next Raffi Nagita, the next Atta Aurel, the next Leslar, apalah itu. Gimana nih kamu menanggapi itu? Sebenarnya kita nggak pernah mengharapkan ini keluarga kita harus naik nih. Yang penting aku menjalankan sama istri aku dengan ya kita juga gimana ya, tetap bukan mau bertujuan agar keluarga kita naik nih namanya, nggak gitu, tapi menjalankan dengan yang pasti ibadahnya harus baik. Dan hidup ini juga bukannya sementara ya, hidup ini kita kan pasti bakal balik lagi ke Sang Pencipta. Jadi nggak bisa kita mikirkan untuk masa depan aja. Jadi baiknya kita jalani hidup ya, kalau emang rezeki kita segini ya memang hanya segini. Tapi kalau memang kita diberi kelebihan sama Allah, jangan lupa kita jangan sampai tinggi tapi kita masih punya Allah. Jadi nggak boleh yang harus gimana lah ya, biasa aja jalani, yang penting ibadah jangan lupa itu. Keren ya, bisa dapat hidayah saya. Waduh. Kamu nih pacaran, married, ini apa kepribadian dari Ria Ricis nih yang bikin kamu bisa jatuh cinta? Awalnya sih waktu ketemu pertama itu di bulan Juli pada saat beliau ada kerjaan di Aceh. Nah di situ aku lihat memang ngobrol kita mulai nyambung. Terus juga aku lihat anak ini maksudnya kita lihat lucu gitu, kerudungan tapi tingkahnya ada aja yang memang mungkin bisa buat aku ketawa. Dan aku bayangin ini kayaknya kalau misalnya nanti insya Allah suatu saat kita bisa menjadi keluarga, pasti ini bakal ramai banget sih di rumah. Dan emang kenyataan setelah nikah aku nggak pengen dia menjadi sosok si ibu dan tetaplah seperti Ria Yunita, Ria Ricis pada sebelumnya nikah. Jadi aku emang nggak pengen dia berubah. Dan yang aku harapkan itu ternyata benar terjadi setelah menikah. Seru banget sih. Itu yang buat aku senang sama dia. Keren banget. Kamu cara bagi waktunya untuk ngasuh Moana tuh gimana? Cara bagi waktu. Nah, sebenarnya siapa jam paginya, siapa malam, apa bagaimana? Kalau kita sebenarnya nggak ada bagi waktu, tapi yang setiap ibu menyusui pasti 2 jam sekali dong menyusui. Dan setiap malam itu pasti bangun tuh, bahkan 3-4 kali kan, 2 jam sekali tuh. Jadi begitu istri bangun, suruh tidur lagi aja? Enggak dong. Oh, enggak. Saya juga bangun dan pastinya kayak ngambilin botol untuk pumping, siapin semua, dan juga pada saat pumping saya bantu mijit nih karena dapat info dari susternya baiknya sambil pijit laktasi agar susunya lancar. Jadi pada saat pumping saya bantuin. Bahkan kalau misalnya mau nanya sedang bangun juga langsung nyusul langsung, saya juga nemenin gitu. Kecuali istri bilang kalau misalnya kamu ada kerjaan besok pagi, kan saya alhamdulillah kerjaan subuh nih. Kadang subuh nge-host di suatu acara gitu. Dia nggak mau ganggu gitu. Kamu udah bisa ganti popok atau itu nggak? Kalau itu saya masih belajar sih, ganti popok karena takut kan bayinya masih ringkih banget, jadi harus pelan-pelan gitu kan, masih harus belajar lagi sih. Iya, nah belum lama ini juga kan istri didiagnosa mengalami mastitis ya. Mastitis. Nah ini sebenarnya udah ada perkembangan yang lebih baik apa belum? Alhamdulillah sebenarnya yang saya tahu ya mastitis itu sebenarnya
memang itu sakit, tapi itu karena alhamdulillah kebanyakan ASI yang mungkin menumpuk. Nah, jadi mungkin udah kita periksa ke dokter juga dan juga udah dipijit sama suster khusus. Dan alhamdulillah saat ini sudah perbaikan, sudah semakin baik dan alhamdulillah ASI-nya itu nggak kita bilang banyak, tapi alhamdulillah cukup untuk Moana. Jadi sebenarnya Mas Titis itu susu yang ASI yang kesumbet gitu. Nah, jadi alhamdulillah menjadi lebih baik dan alhamdulillah cukup lah untuk Moana dan banyak gitu. Alhamdulillah. Nah, ada nggak doa atau keinginan dari Mas Rian dan istri untuk baby Moana jika udah besar nanti? Karena kan ini nanti saya play nih. Kalau udah 6 tahun nih dia denger nih ayahnya mau ini nih. Apakah ingin diarahkan juga jadi dunia entertainment atau bagaimana nih? Oke, sebenarnya gini, kalau untuk aku nih untuk anak nanti ke depan, aku nggak bakal ngarahin kamu harus menjadi ini, tapi aku bakal ngikutin apa nih fashion si anak senangnya di mana nih, kesenangannya di mana. Tapi nggak boleh lupa sama pendidikan agama karena itu yang paling penting. Karena apa? Karena di dunia ini hidup kita bukan cuma sementara, tapi kita pasti bakal balik ke Sang Pencipta dong. Jadi mau hobi kamu mau penyelam kah, berenang lah, bahkan jadi YouTuber atau artis, tapi ingat sekolah juga penting dunia, agama juga itu yang paling penting. Karena ya sekolah, ilmu semua itu hanya sementara di dunia, tapi akhirat yang paling utama gitu. Keren sekali. Tapi nggak ngerti dia 5 tahun ngomongin begitu ya. Bener. Ntar kalau gitu 10 tahun baru saya 10 tahun, kayaknya 10 tahun deh pasti. Tapi dari TK itu sebenarnya kita udah harus ngajarin, kalau di dalam Islam tuh udah harus ngajarin dari alfabet Islaminya gitu, Iqra-nya harus kita ajarin pelan-pelan, tapi nggak memaksa gitu. Dengar-dengar kamu juga hobi otomotif dan bisa slalom gitu. Ini akan berubah jadi YouTuber otomotif nggak nih? Wah, kalau itu mungkin kita nggak tahu ya ke depan seperti apa ya. Tapi saat ini lagi mencoba untuk belajar lagi sambil kreator, sambil ngonten, tapi sambil kalau ada event sambil ngonten, latihan sambil ngonten. Jadi sambilan belajar lah, karena kan di YouTube juga sekarang bisa mencari rezeki ya, dan tujuan itu juga kembali lagi ke anak gitu. Jadi sambil hobi, sambil cari rezeki, sambil untuk sambil invest tuh anak gitu. Betul. Jadi follow segera YouTube-nya Mas Rian nih. Terima kasih. Bakalan banyak konten otomotif tentunya. Insya Allah. Juga ya. Otomotif, olahraga dan keluarga juga bisa di situ. Main itu futsal sama Ata. Futsal juga. Di konten dong, masuk konten dong. Oh, kita masih yang biasa-biasa aja sih, persahabatan. Jadi gitu aja. Karena kita juga bukan pemain hebat, tapi untuk keringat mainnya ya olahraga tapi ketawa-ketawa gitu, nggak yang serius. Sekarang lagi jalanin bisnis apa aja nih sama istri, Mas? Alhamdulillah kita lagi masih jalani Mosi ya. Mosi itu clothing line. Clothing line, Mosi ya. Iya, Mosi. Pokoknya ada lautnya ya. Ada laut dan Moana laut gitu. Gila. Jadi ini signature-nya C-nya laut. Iya, tetap laut. Jadi sebenarnya ini aku sengaja buat usaha untuk masa depannya si anak nih nanti, mungkin kalau mungkin ya. Kita nggak tahu ya umur, dan juga untuk kedepannya pasti biaya kan gede. Jadi ini udah nih, ini kamu lanjutin usaha apa nih, kalau insya Allah nanti besar, lanjutin dah ini untuk bayar sekolah, kebutuhan dan lain-lain. Keren. Gitu. Jadi belajar mandiri juga, dia nanti bantuin usaha orang tuanya. Oke, mantap, luar biasa sekali. Ini pertanyaan terakhir yang biasa saya tanyain ke narasumber karena akan kita play 5 tahun ke depan. 5 tahun ke depan. Iya. Oke. Apa yang ingin dicapai seorang Teuku Rian 5 tahun ke depan? 5 tahun ke depan. Yang harus bisa terukur ya, jadi nggak bisa lebih baik, nggak terukur kan, harus punya apa gitu. Harus punya apa? Saat 5 ini tahun lagi. 5 tahun lagi ya. Iya. Memang saat ini aku lagi berusaha banget nih untuk istri dan anak aku. Yang pertama saat ini memang pingin banget beliin rumah yang nyaman lagi. Oke, pindah rumah ya. Pindah rumah. Beliin rumah. Gitu. Oke, terus ada lagi nggak? Yang kedua, ya mungkin ini yang pasti semua orang tua ya. Yang pasti kan 5 tahun lagi nih masukin anak sekolah pastinya dong. Nah, SD. Itu tujuan mau di luar atau di sini sama aja, pokoknya pendidikan untuk anak, untuk juga nafkah istri sekalian. Oke, itu sih saat ini memang pengennya rumah idaman dulu untuk 5 tahun lagi akan pindah rumah nih, kalau nggak kesampean ntar netizen yang komplain nih. Mana ngomong doang nggak? Nah, kita kan berusaha tapi Allah yang menentukan. Kita hanya manusia biasa gitu yang masih berusaha dulu. Luar biasa sekali. Terima kasih banyak Mas Rian. Amin ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Senang sekali nih sosok anak muda tapi pemikirannya sangat dewasa, sangat maju ke depan. Semoga sukses terus di bisnis. Terima kasih juga udah ngundang saya kesini. Senang banget bisa ketemu sama Ko Rudi Salim nih. Waduh, ampun. Waduh. Oke, terima kasih. Terima kasih banyak kok. Terima kasih.